Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innahu huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini. Kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka mengagungkan Allah atas apa-apa yang telah ditunjukkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita patut bersyukur karena kita sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh, diakhiri pada petang malam tadi, dan pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka memuliakan Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita memperoleh pemahaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita semuanya, khususnya orang-orang yang beriman, diseru untuk melaksanakan ibadah siam pada bulan Ramadan. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surat kedua ayat 183 sampai dengan 187. Lebih lengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atau ditetapkan atasmu siam, yang artinya berpuasa, sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Allah menyeru dalam hal ini wabil khusus untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman diwajibkan untuk melaksanakan siam. Yang diseru bukan orang Islam, tetapi orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang menyatakan dirinya Islam, tetapi Islam belum masuk, iman belum masuk di dalam kalbunya. Sehingga yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diwajibkan untuk menjalankan ibadah siam. Siam ini atau puasa ini juga sudah diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu semuanya, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Semua sudah diberikan ketetapan atau kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun ibadah puasa atau siam itu tujuannya apa? Orang rela berlapar-lapar, menahan haus, tidak berkumpul dengan istri, dengan keluarga, tidak lain dan tidak bukan. Allah memberikan tujuan agar orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa itu endingnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa, semoga kamu menginsafi. Kemudian puasa itu berapa lama? Allah menjelaskan di dalam surat kedua ayat 184. Ayya ma'dudan. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan wa huwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu pada hari-hari berbilang atau pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu itu bisa 29 hari atau bisa 30 hari. Nah, untuk pada tahun ini puasa kita, Ramadan kita umurnya 29 hari. Hal ini ditegaskan, Allah memberi tanda kepada kita semuanya pada kemarin tanggal 20 April 2024
itu ada gerhana matahari sebagai pertanda bahwa Ramadan pada saat itu sudah berakhir. Oleh karena itu Ramadan tahun ini umurnya 29. Maka siapa dari kamu yang sakit atau atas beban, maka hitungannya pada hari yang lain. Dan atas orang-orang yang menguatkan, maka fidyahnya memberi makan seorang miskin. Maka siapa dari kamu yang menyanggupi dengan baik, maka dia baik bagimu. Puasa itu baik bagimu. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Orang-orang dalam kondisi tertentu boleh melaksanakan atau tidak melaksanakan puasa dengan alasan dalam keadaan sakit atau orang-orang yang sayaroh atas beban. Atas beban itu adalah orang-orang yang terutama kaum ibu-ibu, orang yang sedang haid, nifas atau baru saja melahirkan, demikian juga orang-orang yang dalam keadaan tugas yang sangat berat, misalnya tugas perang dan sebagainya. Pada keadaan seperti ini orang boleh tidak melaksanakan puasa, namun demikian ketika mereka memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah puasa adalah itu lebih baik, karena puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya Allah menegaskan di dalam surat ke-2 ayat 185, Sahru Ramadhanal ladina unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus sahra falyasumhu. Wa man kana maridon awala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Pada bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan keterangan atas petunjuk, dan Furqan yang artinya pembeda. Maka siapa yang membuktikan dari kamu pada bulan itu, membuktikannya adalah dengan perhitungan, maka adalah yang melaksanakan puasa. Dan siapa yang sakit atau atas beban, maka hitungannya pada hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan padamu, tidak menginginkan kesulitan padamu, dan agar kamu menyempurnakan hitungan itu serta membesarkan Allah atas apa-apa yang Dia tunjukkan kepadamu agar kamu mensyukuri. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187 lebih lanjut Allah memberikan informasi sebagai berikut. Uhilalakum laitasyami rafasu ila nisaikum. Huna libasulakum wa antum libasulahuna. Alimallahu anakuntum tahtamuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana basiruhuna wabtahu makataballahu lakum. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajri. Suma atimu siyama ilal lail wala tubasiruhuna wa antum ngakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya dihalalkan padamu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati diri, maka Allah memberi tobat atasmu dan memaafkan kamu. Maka kini gembirakanlah mereka dan carilah apa-apa yang Allah wajibkan bagimu, apa-apa yang Allah tetapkan bagimu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam waktu fajar. Kemudian hendaklah sempurnakan puasa sampai malam. Dan jangan gembirakan mereka sedangkan kamu
melaksanakan iktikaf di masjid-masjid. Itulah batas-batas hukum Allah, maka janganlah mendekatinya. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi manusia. Semoga mereka menginsafi. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berpuasa itu menahan diri pada waktu-waktu tertentu dari keinginan perut, menahan rasa haus, dahaga, menahan lapar, juga syahwat sambil melaksanakan ibadah hukum Islam lainnya. Orang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok semenjak fajar hingga pertengahan malam, hingga waktu maghrib. Meskipun ada makanan di rumah kita, makanan itu halal dan baik, tetap tidak dimakan karena orang sedang melaksanakan ibadah siang. Oh, demikian juga dengan orang-orang yang sudah berkeluarga. Pada siang hari bulan puasa tidak boleh berhubungan suami istri. Meskipun istri kita itu sudah dinikahi puluhan tahun, maka pada siang hari hendaklah ditinggalkan untuk melaksanakan ibadah iktikaf di masjid-masjid. Jangan mendekati karena itu adalah garis hukum Allah. Dalam hal ini hendaklah supaya kita menahan hawa nafsu. Allah mendidik dan Allah mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa menguasai diri sendiri agar menjadi bertakwa di dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada waktu malam hari orang boleh berkumpul bersenda gurau dengan keluarganya serta makan dan minum pada malam hari pada waktu bulan puasa semenjak maghrib sampai terbit atau waktu fajar. Sebagai gambaran bahwa sebenarnya ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Sebenarnya Allah memberi informasi kepada kita semuanya bahwa pada malam hari pada bulan puasa sebenarnya tidak lazim orang itu berada di luar rumah atau meninggalkan rumah. Karena perintahnya ketika pada malam hari adalah kamu berkumpul dengan keluarga. Sedangkan pada siang harinya hendaklah kamu melaksanakan iktikaf di masjid-masjid. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Surat ketiga ayat 14. Yulhina linasi hubbu sahwati minan nisa'i wal banina wal qana firil munqamati minan dhahabi wa fiddati wal khailil musawamati wal an'ami wal hars. Dalika mana'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia itu mempunyai syahwat atau mempunyai keinginan terhadap perempuan dan juga mencintai anak-anak serta menyukai atau mencintai kekayaan yang banyak, kekayaan yang bertumpuk berupa emas dan perak dan kuda tersedia atau kendaraan serta ternak dan ladang. Semuanya itu adalah kita ingat bahwa itulah kelengkapan hidup di dunia dan pada Allah padanya tempat kembali yang terbaik. Orang berpuasa adalah juga berpendirian kukuh sebagaimana Allah memberikan informasi di dalam surat ke-10 ayat 89. Qala qad ujibat da'watu taquma fastaqima wala tatabina sabila ladina la ya'lamun. Allah firmankan, sungguh seruanmu diperkenankan, maka bersikaplah kukuh, berpendirianlah yang kuat, dan jangan ikuti garis hukum orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak benar. Surat ke-11 ayat 112 Allah juga memberikan informasi di dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgharu innahu bima ta'maluna basir. Maka bersikaplah kukuh sebagaimana kamu diperintah, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melanggar hukum, sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd.
Suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman, bahwa pada bulan Ramadan, siapa yang kebetulan sedang dalam keadaan sakit atau yang atas beban, sedang haid, nifas, melahirkan, melaksanakan tugas perang, serta melaksanakan tugas-tugas yang berat lainnya, maka berkewajiban untuk mengganti puasa pada bulan-bulan berikutnya atau hari-hari selain bulan Ramadan. Golongan yang terbesar dari ini adalah kaum perempuan atau ibu-ibu. Maka hendaklah nanti langsung mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada bulan Syawal ini. Jangan ditunda-tunda. Hal ini biasa disebut atau biasa dikenal dengan puasa 6 hari. Itu dialokasikan untuk mengganti puasa yang mungkin saja ditinggalkan karena beberapa hal tersebut. Ini Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita merenungkan puasa, kenapa kita harus berlapar-lapar? Kenapa kita harus menahan haus? Kenapa kita harus menahan dahaga? Tentu sesuatu perintah dari Allah itu bukan sesuatu hal yang sia-sia atau mubazir. Allah tentu memberikan manfaat dengan semuanya kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita mau mencermati, kalau kita mau meneliti, kalau kita mau memahami dan mempelajari, maka banyak sekali manfaat dari orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ditinjau dari keilmuan apapun pasti akan ada manfaatnya. Puasa dalam hal ini apabila kita tinjau dari bidang jasmani maka akan memperoleh manfaat. Di antaranya bahwa dengan berpuasa orang itu dapat mengatur, dapat menjaga dan merencanakan kesehatan tubuh sepanjang tahun, serta dapat mencegah berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh makanan. Maka Islam menganjurkan orang itu adalah memakan makanan yang halal dan thayyib. Dengan berpuasa orang diajarkan makan dan minum dengan sajian yang secukupnya, tidak perlu melahap sampai sekenyang perut. Dalam hal ini pelajaran Islam agar orang tidak rakus, tidak tamak dan tidak serakah. Selanjutnya dengan berpuasa orang dipimpin untuk membentuk keluarga yang sehat, yang bahagia karena dibesarkan dengan makanan yang halal dan baik. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di dalam bidang ilmu pengetahuan, dengan berpuasa orang akan memperoleh berbagai manfaat. Dengan puasa orang dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf di masjid sambil memikirkan besaran Allah, mempelajari hukum-hukum Allah, memperhatikan kesempurnaan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dengan berpuasa orang diajarkan untuk senantiasa mengetahui orbit bumi, rotasi dan revolusi, serta terwujudnya pergantian siang dan malam yang bisa dijadikan dasar untuk menghitung atau menentukan penanggalan, pergantian waktu serta pembagian waktu dan musim. Kemudian dengan puasa orang senantiasa dididik untuk mencintai Al-Quran selaku wahyu terakhir, agar tekun menganalisa dan memberikan pengetahuan yang baru yang selama ini belum dipahami oleh manusia. Di dalam bidang rohani pun ada manfaatnya. Dengan berpuasa orang dididik untuk menguasai diri agar senantiasa sanggup menahan kehendak hati yang selalu menuntut kepuasan duniawi yang tidak akan ada ujungnya. Allah memberi petunjuk bahwa semua itu hanyalah kelengkapan. Dalam hal ini terdapat ujian yang baik dan yang buruk agar semua manusia memahami. Selanjutnya dengan berpuasa orang dibimbing untuk hidup praktis, menggunakan materi itu tanpa pemborosan. Allah memperingatkan bahwa pemboros itu sahabatnya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dengan berpuasa orang dididik mengenal kelemahan diri, kekurangan,
Dan hendaklah kita memikirkan berapa juta manusia yang setiap hari kelaparan, sedangkan kita ini merasa lapar hanya ketika melaksanakan ibadah puasa. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Selanjutnya di bidang ekonomi, dengan berpuasa orang dididik untuk hemat, hidupnya teratur, makan dan minum pada waktu tertentu dengan menu yang terencana. Maka akan menjadi kecewa orang-orang yang berpuasa dengan sajian menu yang berlebihan, yang mengakibatkan kekenyangan, kemlakaran. Dalam hal ini Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dengan berpuasa orang dididik untuk melaksanakan anggaran belanja keluarga selama 1 tahun secara baik. Hendaklah seorang kepala keluarga bekerja penuh selama 11 bulan untuk hidup selama 12 bulan. Karena apa? Karena yang 1 bulan penuh untuk istirahat melaksanakan qiyam di masjid pada siang hari. Jadi Allah menganjurkan libur itu pada bulan Ramadan. Itu pelajaran dari Allah. Dengan berpuasa orang dapat memahami tidak perlu libur mingguan yang oleh orang luar Islam dilaksanakan untuk pesta pora, mubazir, dan tradisi ini menimbulkan keonaran, menimbulkan kekacauan, keruntuhan ekonomi serta kerusakan moral. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan menganalisa, meneliti manfaat apa di bidang permasyarakatan dengan orang melaksanakan ibadah puasa. Dengan berpuasa orang dididik untuk berlaku santun, berlaku pemurah terhadap yang kekurangan. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya hidup orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, harus lapar dan kekurangan setiap harinya. Dalam hal ini Al-Quran menyatakan orang-orang beriman adalah saudara, maka hendaklah kita saling membantu. Dengan berpuasa orang akan menyadari bahwa kekayaan materi bukanlah untuk kepentingan pribadi. Namun demikian distribusi ekonomi harus merata untuk kemasyarakatan semua umat. Allah menyatakan bahwa manusia itu adalah umat yang satu, dan dalam hal ini maka harus berlaku satu kesatuan hukum. Dengan berpuasa orang juga dapat mengadakan hubungan antar sesama tanpa memandang perbedaan status sosial antara si kaya dan si miskin, yang kuat dan yang lemah. Hal ini akan terlaksana manakala kita melaksanakan itikaf pada siang hari di masjid, dan pada waktu senja kita melaksanakan buka puasa bersama. Allah memberi pelajaran hubungan horizontal agar masyarakat itu tidak hina, agar masyarakat itu tidak melarat. Selanjutnya di dalam agama tentu dengan berpuasa orang dididik untuk memahami bahwa hidup itu hanyalah sementara. Hidup itu penuh cobaan, hidup itu penuh ujian. Hidup yang sebenarnya itu di akhirat nanti. Dijelaskan di dalam surat ke-6 ayat 38, juga di dalam surat ke-29 ayat 64. Dengan berpuasa orang dapat mempertebal iman. Senantiasa Allah bersama kita, Allah membimbing kita kepada peradaban tinggi, serta Allah akan mengabulkan atas doa-doa dan usaha yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Apapun kebaikan akan dibalas setimpal, bahkan akan ditambah dengan yang lebih banyak lagi. Surat kedua 186, surat ke-50 ayat 16. Dengan berpuasa orang juga dituntut untuk memiliki generasi yang unggul, keturunan yang sempurna, keturunan yang budi pekerti yang tinggi, mematuhi hukum-hukum Allah, generasi penerus yang patuh, mengabdi kepada Sang Pencipta. Karena dimulai pada bulan Ramadan, diawali dari bulan Ramadan. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas uraian
tentang manfaat ibadah puasa yang mudah-mudahan puasa kita sempurna pada hari ini. Adapun mungkin saja karena beberapa hal kita kemudian tidak melaksanakan itikaf atau tidak melaksanakan itikaf secara penuh, marilah kita memohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni kita dengan melaksanakan menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk melaksanakan infak diri. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan dan menerima tobat kita. Selanjutnya marilah kita memohon kepada Allah agar apa-apa yang telah kita laksanakan menjadi amal yang soleh buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami panjatkan rasa syukur atas segala kenikmatan dan keberkahan yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Hari ini kami telah melaksanakan sholat secara berjamaah untuk memuliakan Engkau. Karena itu limpahkanlah keberkahan-Mu dan keridhaan-Mu atas segala yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua kesombongan dan keangkuhan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan mampu meningkatkan ibadah kami dengan lebih baik lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan iri dan dengki berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami akan menjadi jernih, lebih peka, dan lebih mudah memahami segala petunjuk-petunjuk-Mu yang ada di dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar kami menyadari dan dengan mudah memberi maaf kepada semua orang yang bersalah kepada kami secara tulus, sehingga hati kami memancarkan cahaya dan penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan di dalam hati kami, agar semua perasaan dendam, sakit hati, kebencian, kejengkelan, ketidakpuasan, dan hal-hal negatif lainnya berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan menjadi orang yang berwawasan luas jauh ke depan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, sehingga hati kami menjadi semakin terang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan takut, kecewa, serta beban-beban berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami semakin tenteram dan pikiran kami menjadi tenang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan di dalam hati kami, agar semua sifat licik, serakah, serta khianat bisa dihilangkan dan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga muncul ketulusan setiap yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami serahkan jiwa raga kami ke hadirat-Mu, agar semua gerak langkah yang kami lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan dan keridhaan-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.